Alfiandra Dewangga ditinggal rombongan Timnas Indonesia U23. Pemain PSIS Semarang Alfiandra Dewangga harus ditinggal rombongan Timnas Indonesia U23 yang berangkat ke Dubai untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Dewa tak bisa ikut karena harus menjalani operasi terlebih dahulu. Rombongan Timnas Indonesia U23 sudah bertolak menuju Dubai pada Senin 1 April 2024, namun Alfiandra Dewangga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur pada Selasa 2 April 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dewangga memang akhirnya tetap memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23. Di tengah kondisinya itu, setelah tiba di Jakarta, dia menjalani observasi dari tim dokter. Hasilnya dia harus menjalani tindakan operasi. Hal inilah yang membuat pemain berusia 22 tahun itu harus menunda keberangkatannya menuju Dubai untuk mengikuti pemusatan latihan TC tim Garuda Muda menjelang Piala Asia U23 2024. Kiper Persebaya sesalkan keputusan BRI Liga 1 ditunda. Kiper Persebaya Surabaya Andika Ramadhani menyesalkan penundaan BRI Liga 1 2023-2024 oleh PSSI dan LIB. Kompetisi kasat teratas itu harus dihentikan dulu mulai pekan ke-31. Jadwal awal Liga 1 tadinya mengatur kompetisi akan selesai pada akhir April 2024. Dengan penundaan ini, pertandingan 4 pekan terakhir kemungkinan baru akan digelar pada Mei 2024. Padahal Persebaya sedang dalam upaya untuk bisa merangsek ke papan atas. Terakhir, tim asal Kota Pahlawan itu sukses menang 1-0 atas tim rival Arema FC 27 Maret 2024. Dari info yang beredar, ada rencana bahwa Liga 1 bisa digelar lagi pertengahan April 2024 ini, bukan Mei mendatang. Andika sendiri berharap kompetisi bisa dilanjutkan secepatnya. EXO PSSI komentari soal polemik pergantian desain jersey Timnas Indonesia. Kegaduhan mengenai jersey baru Timnas Indonesia menghiasi media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Puncaknya terjadi beberapa hari lalu, sponsor aparel baru Timnas Indonesia S-Pro tiba-tiba berencana mengganti desain jersey tim Garuda. Desain baru itu rencananya akan diperkenalkan pada Agustus mendatang. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai polemik itu. Arya merasa dinamika yang ada di sepak bola Indonesia memang luar biasa. Arya Sinulinga kemudian coba mengingatkan publik, jersey baru itu seperti membawa keberuntungan bagi Timnas Indonesia. Sejauh ini Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U20 belum pernah kalah ketika menangkan jersey baru itu. Tim asuhan Sintayong tersebut 2 kali menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persija pede sanksi FIFA soal larangan pendaftaran pemain baru tak akan terjadi. Ada kabar mengejutkan yang belakangan menghiasi sepak bola Indonesia. 4 klub tanah air yakni Persija Jakarta, Persiwa Wamena, dan Sada Sumut FC. Dan Persiraja Banda Aceh terancam sanksi dari FIFA. Keempat klub tersebut bisa mendapatkan sanksi larangan pendaftaran pemain baru di beberapa jendela transfer pemain. Persija Jakarta misalnya terancam tak bisa mendaftarkan pemain baru pada 3 jendela transfer pemain terdekat. Sehari setelah kabar itu beredar, manajemen Persija Jakarta baru memberikan klarifikasi. Rabu 3 April 2024, mereka menyebut telah melakukan langkah cepat. Direktur Utama Persija Ambono Janurianto menjamin ancaman sanksi registration bans tak akan dialami timnya. Ancaman sanksi itu muncul karena adanya kewajiban Persija yang belum diselesaikan saat mendatangkan pemain baru di awal musim ini. Jadi Persija akan berkoordinasi dengan klub asal pemain tersebut. Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @bonjour09 meledek Timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia U23 2024. Akun ini mengatakan target yang dicanangkan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Semenjak Piala Asia U23 pertama kali diadakan pada 2013, skuad Garuda Muda tak pernah lolos ke putaran final pada 5 edisi awal 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Di saat bersamaan, tim-tim teras Asia Tenggara konsisten lolos ke putaran final. Thailand dan Vietnam tercatat 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23, sementara skuad Harimau Muda sudah 3 kali mentas di putaran final. Prestasi terbaik Malaysia adalah lolos ke perempat final Piala Asia U23 2018. Nama Emil Audero kembali mencuat untuk dinaturalisasi. Dalam beberapa hari terakhir, nama Emil Audero muncul sebagai kandidat pemain yang segera dinaturalisasi menjadi WNI. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat ini pun memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Bersanding dengan bendera Italia, munculnya bendera Indonesia ini ditafsirkan banyak pihak sebagai kode kiper 27 tahun ini bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Sejatinya PSSI mendekati Emil Audero sejak 2017, namun serangkaian pendekatan yang dilakukan tak kunjung berhasil. Lantas, apakah PSSI kembali melakukan pendekatan kepada Emil Audero berhubung calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes? Proses naturalisasinya masih tersangkut di pengadilan arbitrase. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI belum berupaya kembali mendekati Emil Audero. Pernyataan Arya Sinulinga di atas menegaskan untuk posisi penjaga gawang PSSI masih melanjutkan proses Martin Paes. PSSI dipercaya bakal terus mengawal Martin Paes hingga nantinya mendapatkan paspor Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia.
Justin Hubner menghilang di laga Kashiwa Reysol versus Keiichi Osaka. Ada spekulasi baru terkait kondisi Justin Hubner. Ada tanda-tanda sang bek sudah dilepas ke TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Seperti yang sudah diketahui, Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Turnamen ini akan digelar pada pertengahan April sampai pertengahan Mei 2024 mendatang. Untuk mempersiapkan tim ini, Sintayong menggelar pemusatan latihan di Dubai. Ia memanggil sejumlah nama untuk memperkuat Garuda Nusantara di laga ini. Salah satunya adalah Justin Hubner. Ada kabar baik datang bagi Timnas Indonesia U23. Justin Hubner nampaknya sudah merapat ke TC Timnas Indonesia U23. Ada tanda-tanda Justin Hubner kini sudah berangkat ke Dubai untuk menyusul rekan-rekannya. Ini disebabkan Hubner tidak masuk starting 11 Keiichi Osaka di pekan ke-6 J1 League 2024 ini. Ia juga tidak masuk dalam bangku cadangan Keiichi di laga ini. Alhasil ia diduga sudah diberi izin untuk bertolak ke Dubai. Meski hingga saat ini belum ada konfirmasi dari PSSI, Keiichi Osaka dan Justin Hubner terkait kondisi sang bek. Vietnam bakal naturalisasi striker gacor asal Brazil. Pesepak bola asal Brazil, Rafaelson dikabarkan ingin dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam. Isu mengenai naturalisasi di Vietnam memang sudah menyeruak sejak beberapa bulan terakhir. Sukses Timnas Indonesia ketika memaksimalkan pemain keturunan jadi acuannya. Kebetulan di laga Vietnam atau V-League ada satu pemain asing yang berminat untuk dinaturalisasi. Dia adalah Rafaelson yang terang-terangan ingin membela Timnas Vietnam. Performa Rafaelson di V-League memang luar biasa. Ia sudah mencetak 15 gol dari 14 laga musim ini yang menjadikannya satu dari 15 striker terbaik pada 2023. Rafaelson juga terbilang setia di Vietnam. Striker yang piawai mencetak gol dari beragam situasi itu sudah menetap sejak 2020 dan telah membela 3 tim kuat di V-League. Jadwal BRI Liga 1 masih simpang siur. Arema FC hanya libur singkat saat Idul Fitri. Arema FC hanya memberikan libur singkat kepada pemain saat Idul Fitri. Keputusan itu diambil sebagai efek belum ada kejelasan soal lanjutan jadwal BRI Liga 1 2023-2024. BRI Liga 1 mengalami penundaan sejak pekan ke-31. Kompetisi ditunda untuk memberi dukungan kepada Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 sejak 15 April. Hanya saja sampai saat ini tidak semua klub memberikan libur kepada pemainnya. Klub-klub berupaya agar kondisi pemain tidak turun, mengingat Liga 1 menyisakan 4 pertandingan lagi. Ini juga dilakukan Arema FC yang masih menggelar latihan normal di Malang. Pelatih Arema FC Bitoto Cahyono Putra juga masih bimbang memberikan libur kepada anak buahnya pada 10 April 2024. Arema memberikan libur latihan untuk Hari Raya Idul Fitri, namun libur yang diberikan sepertinya tidak terlalu panjang, tidak sampai 1 pekan. Singo Eden mengantisipasi jika 15 April harus menjalani lanjutan Liga 1. Persita tunjuk kembali Luis Edmundo Duran sebagai pelatih. Persita Tangerang belum lama ini mendepak Divaldo Alves. Ex-pelatih Persik Kediri itu dinilai gagal mengangkat performa pendekar Cisadane di BRI Liga 1 2023-2024. Sebagai gantinya, manajemen Persita Tangerang menunjuk muka lama Luis Edmundo Duran resmi menggantikan posisi Divaldo Alves di Indomilk Arena. Luis Edmundo Duran bukan sosok baru bagi Persita Tangerang. Pria asal Chile itu pernah menjadi bagian dari pendekar Cisadane, baik sebagai pemain maupun pelatih. Luis Edmundo Duran pernah menjadi pelatih kepala Persita Tangerang pada 2023, namun rekor Edmundo tak begitu baik. Luis Edmundo Duran menjalani 20 pertandingan bersama pendekar Cisadane sebagai pelatih di BRI Liga 1 yang memiliki rekor 7 kemenangan, 3 hasil imbang dan 10 kekalahan.